Garuda U20 tertahan lagi. Demi Piala AFF STY ke Belgia. Witan cetak gol, Egy tumbang. KLB PSSI dipercepat. Salam bola mata 11. Sejumlah berita hangat seputar sepak bola Indonesia, yang kami himpun dari berbagai sumber, akan kami sajikan informasinya, dan simak selengkapnya dalam informasi seputar Timnas Indonesia berikut ini. Dari lanjutan pemusatan latihan atau TC menjelang Piala Asia U20, dan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U20 besutan pelatih Sintayong masih tertahan di Turki. Sebelum melanjutkan TC ke Spanyol dan bersua Timnas Perancis U20, tanggal 17 November tahun 2022, dan menghadapi Slovakia U20 tanggal 19 November tahun 2022 dalam sebuah turnamen yang bertajuk Piala Dunia Mini, Costa Calida Region de Murcia Football Week di Pinatar Arena Spanyol. Garuda Muda berkesempatan melakukan uji cobanya yang ke-6 kalinya melawan klub Divisi 3 Norwegia Bærum SK, di Hane Hotel Football Pitch Antalya Turki, pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 malam. Kali ini Marcelino Ferdinand harus tertahan dengan skor 3-3. Menghadapi para pemain yang level usianya lebih senior, Timnas Garuda U20 kembali harus tertinggal di menit awal babak pertama, berkat satu gol pemain Bærum SK menit keempat akibat kesalahan kiper Timnas yang dikawal Erlangga Prasetyo. Namun pada babak kedua, masuknya Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris dan Ronaldo Kuateh mampu meningkatkan intensitas serangan skuad Merah Putih, meski harus berbalas gol. Pada menit 73 tercipta gol penyeimbang saat pemain lawan salah mengantisipasi umpan, dan berbuah gol bunuh diri. Satu gol Zanadin Faris menit 76 justru membawa Timnas memimpin 2-1. Namun menit ke-79 skor kembali imbang setelah disamakan menjadi 2-2 oleh pemain lawan. Dan menit 89 kembali Timnas Indonesia unggul 3-2 melalui Muhammad Zaki. Tetapi kemenangan Timnas Indonesia U20 kembali sirna. Setelah di babak tambahan waktu, sepak pojok pemain Bærum berbuah kemelut yang disinyalir ada diving yang dilakukan pemain lawan, yang luput dari pantauan wasit dan berbuah tendangan penalti yang mampu merobek gawang Timnas Garuda, sekaligus menutup laga dengan skor imbang 3-3. Hasil ini pun menjadi debut pertama bagi dua calon pemain naturalisasi Ivar Jenner dan Justin Hubner yang dimainkan Coach STY. Jelang Piala AFF 2022, setelah surat keputusan dan perpres terkait proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh, telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, dan tinggal menjalani proses pengangkatan sumpah sebagai WNI, yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 20 November tahun 2022. Yang juga momen tersebut waktunya bertepatan dengan pendaftaran pemain negara-negara peserta, yang akan berlaga di Piala AFF dan akan mulai memainkan laganya pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Artinya kedua pemain kemungkinan besar akan masuk skuad senior Garuda Nusantara yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Jordi Amat tentu punya peluang lebih besar, mengingat Liga Super Malaysia sudah memasuki masa jeda kompetisi saat Piala AFF digelar, sementara untuk Sandy Walsh masih abu-abu. Karena bermain di Liga Eropa tentu tak mudah bagi pihak klub melepasnya, untuk beberapa pekan mengikuti sebuah turnamen yang tak masuk kalender resmi FIFA. Rupanya hal ini sangat dicermati STY yang tak ingin semua rencananya ambiar, untuk membawa Timnas Garuda menjuarai Piala AFF pertamanya, guna menyudahi kutukan Raja Runner-up. Tak mau pemain yang diharapkannya gagal tampil, STY berencana bertolak ke Belgia untuk melakukan lobi terkait izin pemain naturalisasinya Sandy Walsh, dengan pihak klubnya KV Mechelen. Kabar ini diungkap Sandy Walsh bahwa dia sebenarnya berharap bisa tampil perdana itu di Piala Asia 2023 di Qatar, namun STY akan menjemputnya dan akan merayu klubnya untuk bisa tampil di Piala AFF apapun kemungkinannya. Sementara Sain Patinama juga di saat yang sama berkasnya sudah disetujui Presiden, akan tetapi peluangnya untuk menyusul dua rekannya masih terbilang tipis karena masih butuh beberapa proses yang memakan waktu untuk menjadi WNI. Dari kiprah pemain abroad Timnas di Eropa, Egy Maulana Fikri akhirnya dimainkan pelatihnya Ivan Galat dan sayang timnya Zion Zlate Moreivis harus tumbang di kandang lawan, meski hanya bermain 10 menit dari bangku cadangan pada babak kedua, saat timnya sudah tertinggal 2-0 dari tim Divisi 2 KFC Komarno pada lanjutan Piala Slovakia, tanggal 8 November tahun 2022. Hasil 2-0 sekaligus menyingkirkan Zion Zlate Moreivis dari ajang ini. Sehari kemudian, berbeda dengan kompatriotnya, Witan Sulaiman di laga yang sama meski baru dimainkan di babak kedua menit 58 oleh Marian Zimen, namun mampu menyumbang satu gol kemenangan 5-0 dari Spartak Mijava di depan publiknya sendiri. Sementara dari kabar dari Kemelut PSSI, bahwa akhirnya PSSI memutuskan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pemilihan lebih cepat dari jadwal awal setelah menerima arahan dari FIFA. Rapat Komite Eksekutif Exco, PSSI, Kamis tanggal 10 November tahun 2022.
KLB pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif digelar lebih cepat. Keputusan itu diambil PSSI setelah menerima surat balasan FIFA terkait percepatan pelaksanaan Kongres 2023. Pada surat FIFA yang dikirimkan ke PSSI di hari yang sama, disebutkan FIFA menginginkan Kongres biasa untuk pemilihan Komite Pemilihan atau KP, dan Komite Banding Pemilihan atau KBP, dilakukan pada tanggal 14 Januari tahun 2023. Selain itu FIFA menginginkan KLB pemilihan eksekutif komite untuk ketum, waketum dan anggota komite eksekutif digulirkan pada tanggal 16 Februari tahun 2023. Jadwal ini lebih cepat daripada rencana PSSI sebelumnya, yakni ingin menggelar KLB pada Maret tahun 2023. KP dan KBP terpilih nanti akan bekerja untuk memproses menuju Kongres Pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif pada tanggal 16 Februari tahun 2023. Bravo Timnas Indonesia!